orang itu terpapar faham radikal yang ke arah khawarij, ke arah terorisme, itu karena merasa ideal, ya, panggilan hati, idealisme seorang anak muda. Sangat ideal saya dulu. Ya, tidak bisa melihat maksiat atau ketidakadilan, apalagi pemerintah yang berkuasa. Padahal zaman Soeharto, ya rahimahullah, cukup bagus ekonomi dan lain-lain. Tapi kita ingin lebih lagi. Sebagaimana suatu hadis, ya, Zul Khuwaisirah, bayangkan Rasulullah, jangankan Soeharto, Rasulullah saja dinasihatin oleh Zul Khuwaisirah. Ini bibit-bibit khawarij, bibit-bibit kefahaman radikalisme. Ya, faqala ya Rasulullah i'dil. Zul Khuwaisirah ngomong atau bicara langsung di depan Rasulullah, wahai Rasulullah, adillah kamu. Bayangkan situasi waktu itu Rasulullah baru membagi-bagi ghanimah perang. Ya, dia merasa Rasulullah tidak adil. Ya, ini jahat sekali. Merasa dirinya lebih warak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menghukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang curang. Ini kejahatan, walaupun dengan lisan, ya, Umar sudah siap membunuhnya tapi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bibit-bibit. Dan saya terpapar sikap-sikap radikalisme. Satu, memang di Jakarta pada saat itu sangat pergolakan, ya, ada pergolakan sosial, ya, adanya penekanan dari pemerintah, ya, padahal ekonomi baik-baik saja. Setahu saya waktu itu nggak mikirkan ekonomi, sekolah, kuliah, ya, bahkan saya dapat beasiswa waktu itu, super smart lagi, ya, beasiswa dari Soeharto, ya rahimahullah. Tapi sikap saya sangat membencinya. Bahkan anaknya beliau, Tommy Soeharto, mungkin kalau Tommy Soeharto mendengar ini, saya adik kelas beliau, ya, di STM penerbangan, ya, saya aktif dalam OSIS. Ya, ini sekedar gambaran bahwa seorang itu terpapar radikalisme walaupun dia dapat jaminan sosial dari pemerintahannya, sekolah nggak bayar, dibayar lagi. Ini subuhat, ya, begitu. Kenapa? Satu, ya, adanya panggilan hati di mana ini mungkin melihat ketidakadilan. Saya lahir di Jakarta, Karetengsin. Di situ ada tukang beca yang dilarang lagi masuk Jalan Jenderal Sudirman. Ya, bukan sekedar dilarang, bahkan dipukuli oleh apa itu? Kalau sekarang ini Paspol PP apa? Seperti itulah. Saya nggak kuat melihat itu. Ya, ini proses seorang terpapar ke arah radikalisme. Baik, karena saya sudah banyak menyebut radikalisme, mari kita lihat definisinya. Ya, Kamus Besar KBBI, apa sih radikalisme? Yaitu satu, faham atau aliran yang radikal dalam politik. Ujung-ujungnya ini politik sebenarnya. Dua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Keras, drastis, ingin cepat, istijal, begitu. Ya, dakwah hari ini, besoknya orang ini harus beriman sama kita, apa maksudnya, masuk Islam. Bukan, ya, ini orang-orang yang sifatnya radikal. Tiga, sikap ekstrim, ya, dalam aliran politik. Ini semua politik. Tidak ada menyebut agama sedikit pun sebenarnya. Jadi radikalisme bukan urusan kita sebenarnya. Tapi semua agama terkena ini, begitu. Jadi bukan Islam saja. Saya jangan kotak sebagaimana kuda nggak bisa ngeliat kiri ngeliat kanan, radikal langsung Islam, teroris langsung Islam. Nah, ini nggak boleh, tidak adil. Karena asli radikalisme dari dunia barat. Sebagaimana Dr. Ali Musri dalam artikelnya sudah bisa didapatkan di internet. Radikalisme dari bahasa Latin artinya radix, yang berarti akar. Ya, adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal dalam sejarah gerakan yang dimulai di Britania Raya. Ini golongan kiri yang yang ingin merubah. Artinya golongan kiri itu komunis dan lain-lain, ingin perubahan yang cepat. Lama-lama
dari pergolakan politik ini jadilah ya menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya kita tidak mengenal kata-kata radikalisme dalam Islam. Ya. Dan saya ambil dari Menteri Koordinator Menko bidang politik, hukum dan keamanan, Polhukam. Dia menyatakan ya radikalisme didefinisikan bermacam-macam. Ada sisi negatif tapi ada juga sisi positif. Ini dari Menko Polhukam yang saya kutip ya. Ya, di salah satu berita antara. Ya bisa positif bisa negatif. Ada yang bilang radikal itu kan bagus. Semua perubahan itu harus dimulai dari radikalisme. Kita merdeka juga karena radikal. Itu pengertian umumnya. Sehingga saya katakan kalau mencari pengertian radikalisasi dalam pengertian umum bisa bagus, bisa positif artinya dan bisa negatif. Ya, bahkan dijelaskan ini kemerdekaan kita merdeka juga karena radikal. Artinya para pejuang itu ingin perubahan. Ya, cepat atau lambat karena sudah lama dijajah. Kalau kita sih sebenarnya dibilang radikal tidak. Karena 350 tahun dijajah, ditambah Jepang dan lain-lain. Ya bukan suatu hal yang sebentar itu. Jadi, tapi tetap orang Belanda bilang ini radikalis nih. Begitu. Maka ada posisi arti yang bagus, ada arti yang jelek. Arti yang bagus adalah seorang ingin mengembalikan nilai-nilai pemerintahan yang punya Indonesia, tidak mau dijajah oleh kolonialisme. Ya, itu arti yang bagus. Ya, arti yang jelek adalah perubahan politik cepat, lawan politiknya dibunuh dan lain-lain. Nah, ini yang buruk. Ya, jadi kita harus memahami sifat radikal ini karena kita akan banyak nyebut ini. Dan Islam terbebas dari hal ini. Nanti kita buktikan. Ya, mungkin kalau tidak sempat pada pertemuan ini kita akan lanjutkan nanti jika Allah izinkan dan saya dipanggil oleh para pengurus radio ini, televisi ini. Dan saya ambil tulisan Dr. Ali Musri ya, dan saya sudah minta izin ya. Saya gabungkan pengalaman saya 22 tahun di dalam grup atau kelompok atau firqah, dan saya lihat tulisan beliau sangat bagus. Ya, banyak tulisan-tulisan ceramah, tapi saya pilih ini di mana saja saya memberi ceramah, di Kalimantan Barat, di Pontianak, di kepolisian di sana dan tempat lain. Sebab-sebab radikalisme. Tadi sebab pribadi itu. Ya, penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim. Nah, ini. Seorang anak muda seperti saya, ya saya dulu pernah kursus bahasa Arab ya, waktu sekolah di STM karena dapat beasiswa. Saya kursus bahasa Arab di Al-Azhar Kebayoran Baru, dekat dengan sekolah saya. Ya, rumah kakak saya jauh, saya kursus dulu. Ya tahun 80-an itu, masih muda belia. Teman saya kursus itu orang-orang tua, ada intel, ada ibu-ibu, ada guru-guru. Saya paling muda. Ya, ini singkat. Keluar dari kursus di Al-Azhar, saya lihat poster 2. Satu poster wanita berhijab. Wanita Afgan. Cantik sekali matanya karena bernikop, pakai nikop tapi matanya kelihatan. Poster yang kedua papar wajahnya. Yang saya harap dari matanya cantik, pasti lainnya cantik. Begitu dia buka, begitu poster yang kedua, hancur wajahnya. Tulisan ringkas, inilah kekejaman tentara Rusia. 2 poster saja tahun itu. Itu darah saya mendidih, bangkit ya, rasa semangat saya ingin melawan orang Rusia. Kalau ada di depan saya sebesar apapun mungkin ya, karena saya ideal, mungkin saya lawan ya. Begitu. Ini. Nah, saudara-saudara ikhwan ya, kaum muslimin yang berbahagia, itu baru 2 gambar. Sekarang ini berapa gambar kekejaman ya terhadap kaum muslim dan muslimah di dunia mana saja, coba sebutkan. Dari Afghanistan, Libya ya,
Rohingya dan lain-lain. Jadi jangan sibuk juga masalah radikalisme para pembom ya yang ada di buku ini. Kita akui ini radikal, ini teroris. Tapi jangan melulu itu. Kita harus adil dalam segala hal. Dan pemirsa, alhamdulillah saya bawa seperti itu insya Allah. Mari kita diskusikan. Karena ada tulisan-tulisan sekarang di mana yang paling rusak, yang paling banyak membunuh itu Barat. Tulisan orang Barat juga. Kita hanya menukil. Ya, saya dapatkan nih tulisan ya, di mana penjajahan Barat itu merusak rakyat Muslim, kaum Muslim. Dan ini ada data tercatat, bahkan penulisnya orang-orang ya seperti Jürgen Todenhofer. Ya, data Barat lebih brutal dari dunia Islam. Beliau sangat jujur dalam hal ini dan kita bersyukur ada orang masih jujur. Ya, karena susah mencari orang jujur. Orang pintar banyak. Ya, padahal orang jujur ini ya kalau orang Islam jujur, masya Allah. Allahumma barik fih. Ya, as-sidqu yahdi ilal jannah. As-sidqu yahdi ilal bir, al-bir yahdi ilal jannah. Kejujuran ya akan membawa dia kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa dia kepada jannah, surga. Karena kita senang orang yang beda agama tapi dia jujur, kita senang. Ini sifat jujur adalah universal. Di mana Abu Sofyan waktu ditanya Heraklius, dia jujur. Seandainya ingin sekali dalam hadis ya, dalam hadis Badal Wahyi, Imam Bukhari mengutip hadis yang panjang di mana Abu Sufyan ditanya Heraklius ya tentang Nabi, diceritakan dengan jujur, aku ingin sekali berbohong berdusta tapi aku malu. Ada malu dia. Dan jujur, Nabi itu seperti ini, kalau perang begini, sifatnya apa yang dia ajak ini begitu. Sudah tercatat. Oleh sebab itu kita menghormati para orientalis atau penulis Barat yang jujur. Ya, jangan justru orang Islam merusak Islam ya dengan tulisan-tulisannya. Ini banyak nih orientalis. Orangnya orang Islam tapi fikrohnya lebih jahat dari orientalis. Ya, membolak-balikan fakta. Ya, jahil murakkab. Nah, ini karena hidayah, karena fulus, karena uang dia dibayar untuk menulis merusak Islam. Seperti liberalisme, terus terang ya ustadz-ustadznya telah membahas itu. Liberalisme ya, free thinker, Islam sesuai otak kepalanya, padahal otak kepalanya kecil ya, masih besar kepala kerbau otaknya, tapi ya sudah kecil belagu ya, merasa benar, merasa lebih tinggi dari wahyu. Ini kejahatan sebenarnya. Sebab radikalisme, setelah kita tahu bahwa radikalisme itu bukan masalah Islam saja, masalah dunia. Semua partai politik ada sikap ini. Ya, oknumnya ada maksudnya. Dan agama pasti kemasukan oknum-oknumnya. Kalau Islam jelas. Islam jelas melarang sikap-sikap radikalisme yang ke arah terorisme, yaitu ghulu. Kita panggil tuh, nanti ada di sini. Ya. Tapi kita akan bahas satu persatu sebab-sebab radikalisme, yaitu satu, penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara Muslim. Penjajahan di mana-mana. Ya, coba baca sejarah. Biasanya sejarah ditulis oleh pemenangnya. Ya, sekarang yang menang kan Barat. Dia tulis seenaknya itu. Yang kalah kayak kita ini sedang kalah, ya udah kita jadi objek penulisan. Subjek ya. Subjek penulisan. Ya, maf'ulun bih. Fa'ilun mereka tulis sejarah, ilmu semaunya. Saya dapatkan bahwa komputer itu pertama ditulis, ya ada yang jujur ya, bahwa Islam lah yang menemukan komputer, karena mereka lah yang memperkenalkan kata angka kosong, zero. Ya, yang enggak jujur enggak ngomong ini. Ada buku-buku yang jujur ya. Karena tanpa zero kita nggak bisa kenal komputer. Komputer tuh on and off. Saya alhamdulillah background sedikit ya di Victoria University, belajar komputer, fisika terapan dan komputer selama di Australia. On and off 1010 ya.
ada itu hukumnya, sudah lupa saya. Artinya Islam berjasa, tapi dihilangkan jasa itu kadang-kadang, diperkecil. Cordoba, Andalus itu pusat ilmu pengetahuan. Barat tuh datang situ, namanya ganti, yang George jadi Umar, tapi nggak masuk Islam, yang penting bisa belajar. Ya ini kejahatan dunia yang kita harus buka perlahan-lahan ke generasi kita. Kenapa? Generasi sekarang dicekoki film-film barat. Yang hebat Amerika, yang hebat ini itu. Coba lihat, Rambo bisa mengalahkan se-Afghanistan satu orang. Kan kalau anak kita nonton kayak gini, kagumnya kayak apa? Ya. Jadi penjajahan ini penyebab sikap radikalisme. Tergantung, kalau radikalisme zaman penjajahan karena kita ngelawan Belanda. Tapi kalau radikalisme sekarang melawan pemerintahan yang sah, yang ini jadi masalah. Karena kita udah merdeka, mau merdeka lagi. Ya, kalau mau merubah, menasihati umara, ada caranya dalam Islam. Ya, itu nanti diatur. Bukan digulingkan kita jihad di negara yang mayoritas Islam. Artinya kita akan memburu saudara kita. Bahkan di antara saudara kita itu ada bapak kita yang memberi makan kita dari kecil, kok jadi musuh. Padahal mereka sholat 5 waktu sebagaimana kita sholat 5 waktu. Padahal mereka membangunin sahur, mendidik kita. Kok begitu? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang dikerjakan oleh ISIS. Ya, Daesh. Ya, di mana seorang nyembelih bapaknya di bulan Ramadan, lalu tengkoraknya dibuat minum. Ini ada kisah-kisah itu. Ulama-ulama besar menceritakan dengan tidak ada rasa bersalah. Ini dari kefahaman radikalisme ke arah terorisme, atau dalam Islamnya disebut khawarij. Kita punya bahasa sendiri. Hulu, ya, ini takfiri, hulu terhadap jihad, terhadap khilafah, kekhalifahan, lalu mudah mentakfirkan, lalu tafjir, peledakan, pembunuhan dan lain-lain. Ini proses. Ya, naudzubillah min dzalik. Kedua, penindasan terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia. Kita tahu itu. Begitu umat Islam, saya pernah 17 tahun di Australia. Ya, jangan ngomong tentang toleransi, jangan ngajarin orang Indonesia toleransi. Kita ini paling toleransi. Saya 17 tahun nggak pernah ada libur waktu Idul Adha, Idul Fitri. Kita harus mohon. Saya kerja di sana, sekolah di sana. Sampai ngobrol sama manajer saya harus libur. Kenapa kamu libur? Ini hari besar saya. Apa itu? Begitu, karena kita minoritas. Jangankan Idul Fitri, sholat saja kita kadang kala dapat sholat, kadang enggak. Ya, saya selalu minta izin, saya boleh sholat waktu-waktu sholat. Ini pengalaman pribadi ya, bukan baca internet, bukan. 17 tahun di sana cukup lama. Ya, saya ujian. Mereka ujian kan seenaknya dari jam 2 sampai maghrib. Saya bilang di antara waktu itu selalu sholat. Oh, sholat apa itu? Apa itu sholat? Praying, I have to pray. Saya harus sholat. Oke, what time? Segini, jam ini. Ya, dicatat itu sama pengawasnya. Alhamdulillah saya dapat. Ya, karena kita terus terang, jujur saja. Mereka terbuka sebenarnya, cuman karena nggak tahu. Ya. Nah, ini kita asik kerja, ditegur. Ya, bukan saya lupakan kebaikan mereka. Ada kebaikan itu. Kamu ada sesuatu yang kamu mau kerjakan. Mereka nggak bilang pray. Yes, ya saya harus sholat. Dikasih kantornya, saya sholat. Lalu balik lagi ke ujian. Nggak diselidiki, mungkin nyontek, nggak. Mereka tahu. Kerja juga gitu. Jumat saya sholat. Mereka Jumat kan waktunya berubah-ubah. Tidak sesuai dengan lunch time kita. Kadang-kala mereka sedang kerja, saya sudah harus sholat Jumat. Saya bilang sama manajer, I have to go. Ini sholat Jumat saya. Kamu nggak bisa sholat di sini, ya itu hari biasa. Jumat saya harus ke masjid yang terdekat. Tapi kamu bayar nanti. Yes, I will pay back my time. Ya, saya akan bayar itu waktu saya. Tenang aja. Mereka bahagia. Ya, tapi itu saya menggambarkan betapa susahnya hidup sebagai minoritas. Ya, jadi jangan sok ngajarin toleransi deh. Ya, di Indonesia terutama. Saya balik ke Indonesia. Ya, ini jadi surga mereka. Ya, walaupun agama berbeda, subur di sini. Ya, inilah. Dan penindasan pada
kaum muslim di negara-negara terutama minoritas ini akan menimbulkan sikap yang radikal terhadap kaum muslim. Ya, tadi itu yang saya sebutkan penulis barat, bagaimana seorang yang dijejelin berita-berita penindasan, pembunuhan, dan mulai tampak sekarang saya suka ngeliat sejarah-sejarah itu di YouTube sudah banyak pengakuan tentara Australia tentang kekejaman, kesalahan, dosa-dosa mereka di Afghan. Mereka bunuh seperti anjing aja mereka hormati. Tapi membunuh kaum muslim begitu saja. Ini juga yang membangkitkan teman-teman saya dulu waktu di NII, ya, DI, NII atau sekarang namanya JI, Jamaah Ansur, itu seperti itu. Tiap hari kita melihat pembunuhan umat Islam oleh kaum non muslim, oleh kafir. Bagaimana darah pemuda tidak mendidih? Ya justru tadi yang sebutkan, ya itu bagus sekali. Bahkan dia bilang yang mengajarkan orang Islam itu jadi radikal ya Barat itu sendiri. Ya namanya susah ini, Jürgen Tadenhofer. Ya ada poin yang dia tulis bahwa Barat lebih brutal dari dunia Islam. Ya. Mempromosikan anti terorisme, melahirkan terorisme. Mereka gembar-gembor anti terorisme, tapi tiap hari membunuhi negara-negara. Ini menimbulkan terorisme. Ya, nggak bisa orang berobat dengan racun. Terorisme itu racun. Ya, saya juga bukan sedang membela itu, bukan. Ya, kita akan bahas itu. Ya, terorisme fenomena dunia bukan fenomena Islam. Ini tulisan orang Barat ini. Ya, jadi kita sebetulnya nggak kenal terorisme. Orang Islam tuh kalau perang gentleman, ya musuh di hadapan serang. Ya, kita lihat sejarah peperangan Nabi SAW, perang yang syar'i ya. Hukum internasional untuk semua. Ya, hukum internasional juga kadangkala masih perlu dikritisi karena berat sebelah kadangkala. Muslim toleransi, ya. Muslim sangat toleransi dan perang suci, jihad yang secara syar'i itu benar sekali didukung. Sebetulnya masyarakat kafir pun zaman perang salib itu menghormati, ya, menghormati Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Palestina dengan ya kaidah-kaidah yang dia pakai. Orang penduduk Palestina dari Yahudi, dari Nasraninya bahagia, senang. Tapi begitu diambil lagi orang Nasrani hancur. Kejahatan British juga diungkapkan. Ya, England itu menjajah mana-mana. India itu berapa ada berita-berita. Saya kutip di sini. Ya, berapa ribu orang dibunuh. British masuk ke Australia. Berapa banyak yang dibunuh orang-orang aborigin. Saya 17 tahun di sana. Saya pernah mendengar langsung dari anak saya bahwa ya dari sekolahnya pulang. Dia bilang dulu katanya orang Australia putih, maksudnya orang putih, itu sportnya anak aborigin ditanam kepalanya buat hoki, dipukul. Ini saya belum dapatkan sumber ini, tapi anak saya ngomong seperti itu dari gurunya. Dulu aborigin dianggap binatang, diburu, ditembak. India juga. Ya banyak data sekarang udah digital, silakan search ya kejahatan Amerika terhadap orang India. Kejahatan bangsa kulit putih Eropa, British terhadap orang aborigin. Dan kejahatan Belanda terhadap Indonesia, Westerling belum tertangkap sampai sekarang. Main gorok, main tembak. Ini yang menimbulkan sikap radikalisme ke arah terorisme. Jadi jangan melulu dibahas ya pemboman Bali. Ya saya juga bahas ini, tapi mari kita adil. Begitu ada bom Bali, berbuku-buku mereka tulis. Saya tidak sedang membela bom Bali, tidak. Tapi kita lihat dua sisi yang adil. Ya, ini kita salahkan ini. Ini bukunya ini ada memuat tentang saya, tentang Abdurrahman, tentang Hambali dan lain-lain. Ya, tentang Abdullah Sungkar. Ya, ada foto-fotonya juga. Ya, sampai mereka interview dan lain-lain. Mari kita catat sama-sama. Kejahatan Barat juga kita catat seperti ini. Saya mau diinterview sama penulis ini. Namanya Sally Neighbor, saya tolak karena ya, sibuklah saya. Ya, ingin bikin buku seperti ini. Dia bikin buku dua. Satu The Mother of Muhammad.
ya, itu tentang seorang wanita yang masuk Islam jadi istilahnya gabung dengan JI, gabung dengan Al-Qaeda dan lain-lain. Ya berhubungan dekat dengan saya waktu itu. Ya mau interview saya. Sally Neber adalah jurnalis Asia Pasifik. Bukunya selalu bestseller. Begitu dicatatnya tentang bom Bali 1 dan lain-lain sampai Hambali dan lain diinterview. Ya, kalau Hambali tidak diinterview, yang lainnya. Jadi ketiga, kita masuk kepada ketiga, kezaliman dari sebagian penguasa terhadap aktivitas dakwah. Ini juga penyebab, ya, penyebab radikal. Ini yang ditulis oleh Dr. Ali Musri. Saya tambahkan dengan pengalaman saya. Dai kalau ditekan, ya, kalau diawasi dan lain berlebihan, itu akan menibatkan dia akan berbalik menentang pemerintah yang sah. Dulu saya begitu waktu umur 17 tahun, 18 tahun. Saya cari dai yang menentang Soeharto. Nah, tampillah nama-nama. Saya nggak perlu sebut karena mungkin dia udah tobat. Itu senior-senior saya itu. Kita datang, ya. Hatta resikonya mungkin kita ditangkap. Ingin sekali kita dengar, ya, bagaimana mereka berani mengungkap ketidakadilan pemerintahan Soeharto waktu itu. Allah yarham. Ya, sampai terjadi Tanjung Priok, kasus Tanjung Priok. Itu dai-dai yang berkumpul, ya, simple sebenarnya. Ada kezaliman penguasa melalui pemerintahan atau tentara atau polisi masuk masjid. Begitu, sebetulnya simpel, bisa diselesaikan itu. Enggak setiap masjid gitu. Satu masjid di Indonesia berapa masjid? Jutaan istilahnya, saya nggak tahu, ya, nomor aslinya, tapi itu 1, 2. Ini yang akan membakar, ya, harus diselesaikan. Ada juga provokator, bahaya itu. Provokator yang sudah punya mindset, pokoknya pemerintah harus dijatuhkan dengan segala alasan. Nah ini, ya, kita anak muda melihat, oh masjid dibakar, oh masjid dimasukin pakai sepatu. Ya Allah, ini kan sesuatu hal yang bisa dibicarakan duduk dan ada dalilnya. Rasulullah pernah sholat pakai sepatu, cuman kalau sepatunya sepatu militer, jadi digembar-gemborkan, dibesarkan. Ini hal masalah fikih saja. Tapi dalam rangka itu, bagaimana tentara ingin mereksa, dia buka dulu, keburu kabur orang yang di masjid. Kita maafin itu. Buat tentara ini masuk dengan sepatu, itu kasus dulu jadi besar, jadi pembunuhan, jadi banyaknya darah tertumpah. Ini akibat provokator di dalam tubuh umat Islam. Makanya tidak ada ulama pada situ, ada dai-dai kondang, ya, hafal 2 ayat, 3 ayat hadis dan lain-lain, langsung jadi ustadz. Ya, seperti saya pada saat itu sudah ustadz besar. Umur 18 tahun saya udah ceramah di sini, khutbah Jumat. Saya khutbah Jumat juga di rumah ikhwan saya, ikhwan kita. Itu kalau ini pengalaman pribadi, ya, itu masuk nanti. Yang keempat, akibat kebodohan umat terhadap agama, terutama masalah akidah, ya, dan hukum-hukum jihad. Itu kita bodoh. Umat bodoh terutama masalah jihad. Cukup jihad membaiat pimpinan 5 orang, nggak punya apa-apa pimpinannya, rumah juga masih ngontrak, beli pisau aja 1 nggak mampu, apalagi pistol. Baiat, yang penting nekat. Nggak ada jihad seperti ini. Dari mana ambil kaidah-kaidah ini? Jihad ada rukun dan syarat, syarat dan rukun. Ya, adanya pemimpin, adanya bendera, adanya logistik dan lain-lain. Ya, ulama telah membahas. Ya, buku yang sederhana, buku kecil ini menjelaskan tentang jihad yang syar'i. Kecil ini, nggak harus tebal-tebal. Ya, dapat seseorang baca buku ini bisa dapat terfahami, ya, diberi petunjuk tentang jihad yang syar'i. Ya, susunan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini bukan promosi, ya. Saya nggak ada hubungan dengan buku ini, tapi buku ini saya telah baca, saya bawa kemana, ada versi tebalnya, ada versi komplitnya, silahkan, ya, begitu. Bodoh umat dan hulu terhadap jihad, bodoh terhadap hukum-hukum jihad, tapi ingin jihad. Bayangkan, sholat saja kita harus belajar. Jangan semangat sholat, wah saya semangat sholat zuhur 5 rakaat, nggak akan diterima, karena surut syaratnya amal diterima ikhlas wa
sawab, mutabah. Ikhlas karena Allah, tidak ada syirik besar, syirik kecil, syirik khaf. Ya, mutabah mengikut sunnah, mengikut ajaran syariat yang telah jelas. Jangan sholat karena semangat zuhur 5 rakaat, nggak akan diterima. Sama jihad juga gitu, karena semangat ya cuman 3 orang jihad. Ulama ditinggalkan, fatwa-fatwa kibar ulama ditinggalkan. Jihad macam apa ini? Ya. 5, gulu ekstrim dalam pemahaman dan pengamalan agama. Ya ini gulu. Gulu ini bab yang luas, nanti mungkin insya Allah jika kesempatan di lain kali kita akan bahas secara detail. Ya, gulu. Islam melihat titik-titik yang akan membahayakan umat dari awal. Kenapa? Karena yang memberi petunjuk kita Allah, pencipta kita, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saja jika salah ditegur oleh Allah. Tidak, ya, Allah tidak perlu apa-apa dari makhluknya, ya, dari hambanya. Oleh sebab itu, ya, abasa wa tawalla, dalam salah berdakwah karena bermuka masam terhadap orang kaya dia senyum, ya, Rasulullah senyum-senyum, maksudnya lembut. Begitu ada orang buta, ya, agak berpaling sedikit, ditegur, dan Rasulullah catat di Quran. Kalau Al-Quran ini tulisan Nabi Muhammad SAW yang notabene memang tidak bisa menulis, ini tuduhan, pasti kisah-kisah kayak gini nggak akan tercantum selamanya sampai hari kiamat. Surat Abasa kita hafal itu, ya, berpaling dan bermuka masam. Masa ya, kalau saya penulis buku saya akan pilih cerita-cerita saya yang menggemparkan, ya. Tapi tidak, Rasulullah itu jujur, as-sidq yahdi ilal bir. Itu guru kita. Rasulullah contoh uswatun hasanah dalam kejujuran. Ya, tidak menyembunyikan sedikit pun wahyu dari Allah SWT. Ghulu dijelaskan, ya, nanti kita akan bahas satu persatu, rinci lagi, ya. Allah la taghulu, jangan kamu ghulu. Ini kita bahas nanti, ya, lebih detail. Yang keenam, karena ini masih jauh poin-poinnya, jauh dari bimbingan ulama dalam mempelajari dan memahami ajaran agama Islam. Terus terang, Indonesia ini sampai sekarang di mana ulama kibar yang hafal Quran dengan tafsir yang baik, yang hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, ya, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bahkan ada yang hafal kutubu sittah tadi, tis'ah 9, ya, yaitu Muwatta Imam Malik, Ad-Darimi, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad tuh 52 jilid. Ya, di sini susah nyari ulama seperti itu. Mungkin ada, saya nggak tahu. Kalaupun ada, kefahamannya benar nggak? Tapi alhamdulillah di Timur Tengah, ya, kita bukan gulu terhadap Saudi, tapi di sana banyak ulama, ya. Karena Allah telah memberkahi Mekah dan Madinah, lahir ulama-ulama yang mumpuni, yang ada kefahaman dan hafalan. Ya, seperti Al-Albani itu menghafal ratusan ribu hadis, menyelidiki sanad-sanad hadis, dan ilmunya dihormati oleh lawan dan kawan. Para pengkritiknya lama-lama nyerah juga. Albani memahami hadis ini. Dan kedua Al-Arnaud, ya. Nah, kita jauh dari itu. Kejauhan kita, bahkan ada kefahaman kita dulu terhadap ulama-ulama seperti Bimbas, Albani. Mereka kita katakan, oh, mereka ulama yang nggak tahu jihad. Mereka ulama haid dan nifas. Ini ada sampai sekarang masih ada. Kalau kitab toharohnya dipakai, ya, Bulughul Maram, Sarah ini. Kalau hadisnya dipakai, begitu jihad, oh, ini bukan kita. Kita ngambil dari, ya, Ashabul Qoror, dari para ulama yang berjihad. Nah, ini ketidakjujuran sudah. Ya, cerita sedikit tentang orang Aljazair datang ke Albani ingin baiat. Albani tolak, rahimahullah. Ini sudah dicatat, ya, di internet banyak itu ada itu. Ya, kamu sudah kalah dalam hal ini. Kamu ingin mendirikan negara Islam lalu minta saya, di mana ulama kamu? Nggak ada. Begitu. Berjuang tapi menjauhi ulama. Ini, ya, kita dulu di Indonesia, saya di dalamnya ini,
DI, NII, JI, ini menjadi ulama besar, mengulamakan ya ustadz-ustadz kecil, ya mungkin hafal Quran, ya kita bahas nanti itu. Ketujuh, kemungkaran merajalela di tengah masyarakat, baik dari segi akhlak maupun pemikiran. Ini juga menyebabkan radikalis, ya anak muda ya yang ingin tahu, yang apalagi sudah taubat, dia melihat merajalela gak kuat, akhirnya dia bertindak sendiri, membakar tempat-tempat perjudian. Nah, ini radikalisme. 8. Pengawasan yang lemah dari badan penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, tidak adil maksudnya, ya, secara singkat itu. Jika ini kelihatan oleh masyarakat awam, masyarakat akan timbul rasa radikal terhadap pemerintahan yang ada. Makanya ya yang menyaksikan acara ini dari kepolisian, badan hukum, silahkan ini diteliti lagi. Mari kita sama-sama jujur dalam membina atau melestarikan negara Indonesia yang kita cintai ini. Mari sama-sama ya menjalankan amanat yang diperjuangkan oleh para pejuang kita, ya, Jenderal Sudirman rahimahullah, ya, para pembesar pejuang, ya. 9. Para dai kurang matang dari segi ilmu, kesabaran dan pengalaman dalam menghadapi tantangan dakwah. Dai-dai juga penyebab radikalisme ada. Karena ilmunya cetek, terus nggak sabar, ya langsung baiat orang, 3 orang langsung kamu bisa ledakin ini, ledakin itu. Ini suatu hal yang membahayakan sekali, ya begitu. Dan yang paling penting, ya, dalam hal ini kita akan bahas satu persatu secara pengalaman dan ilmu yang ada. Kita balik ke tadi, penyebab radikalisme. Sekarang di Indonesia, ya, saya catat di sini kejahatan-kejahatan komunisme juga. Komunisme, ya, partai komunis itu sudah berontak 70-an kali, ya, kudeta di Indonesia, tapi gagal terus. Seluruh dunia dia berontak, ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi umum besarnya gagal. Dan kita harus hati-hati terhadap paham ini, karena paham ini dikenal dengan menghalalkan segala cara, ya, untuk memenangkan, ya, posisi dia di suatu negara, membunuh, mengintimidasi para ulama. Dan kita sudah tidak asing lagi membuka sejarah sedikit tentang komunis, ya. Kalau di Indonesia PKI, partai yang haram di Indonesia, tidak boleh ada satupun orang yang ingin menegakkannya, ya, tidak boleh, karena secara hukum hukum positif Indonesia dilarang, haram. Jika ada bibit ini bibit bukan bibit unggul, bibit rusak, bawa virus, ya, dan kejahatannya sudah jelas, ya. Penjajahan, pencaplokan terhadap negara-negara muslim, ini mayoritas Islam, bukan mayoritas komunis, ya, bukan. Kalau Tiongkok, Cina silahkan, tapi Indonesia ini mayoritas Islam, pejuang Islam, ulama-ulama Islam, jenderal-jenderal Islam, para politisi Islam, ya, dan sebagian kaum Nasrani. Kita bekerja sama, silahkan. Lalu lahirlah Pancasila sebagai perjanjian, silahkan itu, ya, tapi jangan dijadikan komunis. Demi Allah, umat Islam tidak akan rela, ya. Kita diajarkan itu. Wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir memang zalim, berkuasa dikit menindas, kalau sedikit dia memelas-melas, bentar-bentar ham, ya, begitu kalau sedikit. Tapi kalau kuasa sedikit dia menindas, zalim, ya, begitu. Jadi hati-hati. Karena apa? Karena kezaliman itu tidak akan ujung-ujungnya kesengsaraan, ya. Innahu la yuflihul zalimun. Allah tidak akan rela, ya, umat Islam dipimpin oleh kaum-kaum yang seperti ini, terutama komunis. Indonesia ya, sekarang yang dulu disebut bahaya laten, ya, ekstrem kiri yaitu komunis, ekstrem kanan disebut orang Islam atau seperti orang-orang beragama yang ingin, nah itu pembagian itu. Sekarang mau digiring, yang salah ini orang Islam saja, komunis, ya, seakan-akan
boleh-boleh aja. Oh, kita tidak rela itu. Ya. Kita lihat kejahatan komunis ini, saya kutip di sini, sangat banyak. Ya. 5 fakta ya terjadi pada negara komunis yang masih bertahan sampai sekarang. Ini dari tulisan Adi Nugroho saya sebut. Jadi ini ya dari internet. Agama atau keyakinan dianggap sebagai penghambat, racun, ya, drug, obat bius. Itu jahat sekali terhadap agama. Ya, pembunuhan warga tanpa rasa dosa sama sekali. Mereka membunuh, ya di sini tercatat 2 juta orang harus rela dibunuh tanpa sebab yang jelas. Itu di beberapa kasus, ya, Khmer Merah tuh. Propaganda yang ada tanpa bisa dihentikan. Propagandanya menghalalkan segala cara tuh hampir dari pamflet dan lain-lain. Ya, dai-dainya istilahnya penyokong-penyokongnya. Sensor ketat dan tidak ada hak untuk berpendapat. Di negeri komunis nggak ada itu. Orang bebas bicara. Pelanggaran HAM dan kesejahteraan warga. HAM juga. Ya, ini banyak sekali, ya, yang mereka kerjakan, yang mereka jadikan pola hidup. Ya, sejarah mencatat ideologi melakukan pemberontakan kudeta di 75 negara. Ya, masa selama 69 tahun. Berhasil 24, gagal 47. Ya, bayangkan 75 negara mereka berusaha berontak. Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme, Haosisme dan lain-lain. Ya, begitu. Ya, 3 kali berontak dan pemberontakan ini sangat tidak menyenangkan untuk kehidupan masyarakat. Ya, mereka memalsukan data, memutarbalik fakta, berdusta, ya, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi dan lain-lain. Ya, bahkan di Indonesia kita ingat itu. Ya, ada yang pembunuhan para ulama di zaman Muso dan lain-lain. Ya, itu jangan kita lupakan. Ya. Ini komunis nggak boleh hadir di tengah masyarakat Islam. Ya, dan pengkhianatnya harus dideteksi dari sekarang dan ditindak secara hukum. Ya, hukum yang ada di negara ini. Kita mencintai Indonesia, ya. Kita hidup dengan berdampingan dengan kepercayaan lain kecuali komunis. Ya, tidak ada tempat di muka bumi yang kita cintai ini. Ya, karena kejahatannya, dan itu sudah menjadi undang-undang yang tertinggi. Ya. Nah, ini juga bibit-bibit radikalisme. Ya, jangan coba-coba merubah Indonesia menjadi komunis. Akan timbul nanti gerakan-gerakan Islam yang susah dikontrol. Ya, pemerintah hendaknya sadar diri. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Dan umat Islam tidak takut. Tujuan dia jannah. Ya, hati-hati terhadap ini. Pemerintah harus hati-hati, pandai-pandai menjaga hal ini. Ya, ini nasihat sebetulnya bukan untuk di mimbar. Ini ulama-ulama. Saya juga membahas ini karena ada bahasan dari seorang dokter, Dr. Ali Musri membahas ini. Begitu. Dan yang paling penting dalam bahasan radikalisme adalah bagaimana mencegahnya yang sampai seorang itu terbebas darinya. Nah, ini penting. Atau anaknya atau istrinya, karena bisa masuk kepada faham radikalisme yang negatif. Ya, radikalisme yang bagus adalah mempelajari Islam sampai akar-akarnya, bagus itu. Ya, benar secara hukum Islam. Ya, boleh. Ya, fundamentalisme dulu kolonial menyatakan ini fundamentalis, begitu. Para pejuang dibilang fundamentalis karena ingin mengembalikan nilai-nilai kemerdekaan, ingin merdeka. Ya, boleh itu. Tapi ke arah terorisme, ya, apalagi ke arah pembunuhan, penumpahan darah, itu tidak boleh. Itu tindakan radikal yang ke arah terorisme. Ini dilarang di negara mana saja, diperangi di dunia, dan bukan Islam saja. Kita dengarlah belum lama ini seorang Australia, ya, dengan bangganya memvideokan dirinya membunuh umat Islam di New Zealand. Ya, jangan dilupakan itu. Itu catatan sejarah itu. Saya ingin lihat sebetulnya bukunya nih orang, ya.
Ya tidak seperti ini kan, ini udah langsung dibukukan. Ya, itu sampai sekarang saya dengan bahasa Inggris mungkin ada, mungkin saya yang terluput dengan bangganya itu. Dan sekarang ketidakadilan di Amerika, Amerika sedang digoncang karena kulit hitam dibunuh di tengah jalan ya, siang hari ya, ya I cannot breathe ya, I can't breathe, dia nggak bisa napas karena ditekan oleh polisi. Nah ini hati-hati juga para polisi Indonesia, hendaklah hati-hati ya, ini akan menimbulkan kecemburuan ya, kegoncangan, timbullah radikal-radikal ya yang spontan. Radikalisme bisa spontan itu. Yang ngelihat dua gambar saya jadi spontan radikal. Saya cari orang-orang yang ke arah Afgan nih. Ada kelompok Afgan, ada orang kelompok pengajian yang bentar-bentar mengirim ke Afgan, itu kita daftar, kita baiat. Begitu simpelnya sebenarnya. Ngelihat dua gambar, sekarang berapa gambar, videonya berapa, Google-nya tinggal search. Ini lebih mudah sekarang untuk orang jadi radikal. Tapi alhamdulillah Allah jaga ya anak-anak muda umat Islam ya, dengan adanya TV-TV seperti ini menjelaskan boleh tidaknya ya berbaiat pada suatu kelompok. Ini penting sekali. Harus diperbanyak media-media seperti ini. Ya, jazakumullah khairan kepada rekan-rekan yang membina TV seperti ini karena memberi informasi kepada masyarakat umum, kepada kaum ibu, bapak, dan pemerintahan yang sah ya, pada kepala polisi, alat negara, agar mereka bisa memilah-milih. Jangan sampai ya kita juga maklumilah ya, saya pernah dibina di BNPT ya, walaupun saya bukan orang BNPT, tapi saya setuju dengan peran itu ya, deradikalisasi yang Ustadz Abdurrahman kembaran saya aktif sebagai staf ahli. Saya tidak, saya hanya bekerja untuk pribadi karena saya sudah sibuk dengan Yayasan Ibnu Umar dan lain-lain. Saya hanya jika diminta nasihat seperti ini saya akan hadir. Di mana saya, di Kalimantan Barat dan lain-lain. Ya kita jelaskan, jangan lagi orang yang sudah bebas dari paham ini tapi casingnya masih mirip para pelaku bom, berjenggot, cingkrang, langsung di istrinya pakai niqab. Ya, ini masih radikal nih. Dulu saya pernah nyari kontrakan, ya ibu-ibu, ini Nurdin Muhammad M Top ini. Padahal saya sudah tobat. Nurdin M Top tuh bawahan jauh. Ya karena JI mempunyai 4 mantikah, punya markaziyah, punya 4 mantikah. Mantiki 1 Malaysia, pimpinannya Ali Gufron yang sudah dieksekusi. Mantika 2, Mantik itu kegubernuran. Mantik 1 Malaysia dan sekitarnya, ya tepatnya saya nggak tahu. Ya Mantiki 2 Indonesia oleh Ibnu Thayyib, ya saya nggak tahu, mungkin sudah tobat dan lain-lain. Ya Indonesia dan sekitarnya. Mantiki 3 Moro, Sabah dan lain-lain sekitarnya. Mantiki 4 Australia, ya saya jadi gubernur Australia. Australia yang seluas itu benua oleh JI dijadikan provinsi saja. Memang petanya beda. Ya ini mirip-mirip Sunda Empire gitu. Cuman udah punah kan Sunda Empire ya. Begitu. Mirip-mirip ya, gubernur ngontrak, nggak punya tanah wilayah, rumah aja ngontrak. Ya nggak dikenal, jalan-jalan nggak ada apa-apa sudah. Bahkan bayar pajak, ya infak, gaji dipotong. Bahkan pimpinan bilang, wah kita banyak keperluan, naikinnya sampai 5%. Ya siap. Begitu kita kerja di Australia, bayar infak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya itu amalan saya dulu. Nah ini hal-hal yang sangat aneh. Apalagi sudah penimpahan darah. Ya bom Bali. Ya bom Bali 1. Wah ini sudah makin aneh. Ya ini kefahaman apa yang membawa seperti ini? Dari sampai semangat, lama-lama berpikir, apalagi kita jumpa di Australia dengan sebagaimana Ustaz Abdurrahman dalam video-videonya banyak beliau ya ceramah, karena beliau staf ahli BNPT, jelaskan dia dialog dengan kami dialog dengan muridnya Al-Albani ya rahimahullah, Syekh Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ya ada yang 10 tahun ya, mulazamah dengan Syekh Utsaimin, dan debat kalah terus kita.
kalah terus karena mereka memang berdalil dan pemahaman dalilnya benar. Nggak pernah, kalau saya dulu MIRC dulu ya, saya punya grup yang ribuan anggotanya, itu MIRC, mungkin ya pemirsa ada yang masih ingat itu ya, dialog ya, debat dengan orang Indonesia, pelajar Indonesia yang bagus pemahamannya. Saya kalah terus, selalu ada dalil. Kadang-kala ya dari Bangladesh juga ada salaf dari Bangladesh, selalu kalah. Sampai saya ngadu ke pimpinan kita, yaitu Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar. Dulu pimpinan utama waktu saya itu Abdullah Sungkar ya, dan Abu Bakar Bashir. Setelah kita infisal, berpisah dengan Ajengan Mas Duki ya, Ajengan Mas Duki NII asli sampai wafatnya. Kalau kita pindah hijrah jadi Jamaah Islamiyah ya, Indonesia, itu ada sejarahnya pemindahan itu ya, masih panjang lagi. Intinya orang terpapar radikalisme mudah sekali ya sekarang ini, sebagaimana radikalisme ke arah terorisme. Kalau radikalisme saja dia mungkin masih aman ya, orang ini paham, oh saya nggak senang ini pemerintahan ini, saya nggak senang, itu nggak berbuat apa-apa masih ya nggak apa-apa. Sebagaimana Ali Radwan memerangi Khawarij, kalau dia memerangi, kalau tidak memerangi syaratnya biarkan mereka sholat di masjid-masjid kita, ini ya syarat. Nah karena paham ini telah merusak tatanan keamanan Indonesia dengan bom Bali, bom-bom sebelumnya, maka diperangi ya. Jangan teriak wah nggak adil, nggak, jangan begitu ya. Kalau udah perang ya perang, hukumnya perang, wah wajar. Dan saya bersyukur waktu orang-orang ini dulu yang di JI yang berafiliasi ke Al-Qaeda membom Bali, kita, keluarga kita di Australia nggak dibunuhin, itu saya bersyukur banget ya. Coba kalau mereka ngamuk dibunuhin semua orang Indonesia yang Islam yang berjamaah dengan jamaah pelaku ini, kan bahaya itu. Alhamdulillah saya belum pernah mencatat. Kalau penyiksaan ya mungkin salah menginjak kepala, ada teman-teman saya dulu ya, tapi tidak ada yang dibunuh. Mereka terbakar berapa ini, 88 Australia terbakar mati dan lain-lain, itu wajar ya. Mereka marah. Bagaimana kalau orang Indonesia digitukan di sana? Kan kita juga nggak mau. Jadi adil, apa yang kita nggak senang mereka juga nggak senang ya. Itu alhamdulillah mereka tidak membakar juga 88 orang. Ini perlu dipikirin hal-hal yang sederhana ini ya, begitu. Nah pemerintah telah melindungi orang asing yang ada di sini, itu ada hukum. Repotnya orang yang berpaham radikal terus ke arah teroris, mereka menyatakan oh kami nggak ada janji, nggak ada perjanjian antara kita dan repot lagi ya. Kalau kepahaman saya sekarang, orang yang masuk ini dilindungi oleh pemerintah kita. Kalau dia maksiat urusan dia, kecuali dia berbuat kriminal yang melanggar hukum Indonesia, mereka kena ya, begitu. Ada aturan, jangan main bunuh, main ini, begitu. Nah teroris ya, radikal ke arah terorisme tidak pandang itu. Oh itu perjanjian dengan mereka, dengan kita nggak ada perjanjian. Seakan-akan pemerintah Indonesia yang besar ini sama dengan mereka kedudukannya. Padahal mereka punya tank satu aja, saya minta tank unjukin satu, nggak ada ya. Pesawat kalau mau perang sama Indonesia, tapi di dalam Indonesia tuh bagaimana caranya? Perang melawan Indonesia, mau jihad, kan harus jihad tuh perang, merubah Indonesia ke arah syariat. Mereka dengan jihad, hulu terhadap jihad ya. Tadi radikal hulu, ini hulu terhadap jihad ya, seakan-akan jihad rukun Islam yang keberapa, ke-6 mungkin, wallahu alam ya. Habis gitu bermudah-mudah takfiri, habis itu tabjiri atau qital, pembunuhan. Ini bahaya sekali. Padahal untuk jihad, hulu terhadap jihad, dan mereka menyatakan jihad di Indonesia. Saya nggak bisa bayangkan sekarang ya, jihad di Indonesia, berapa senjata yang mereka punya ya. Saya yakin Allah lindungi terus ya, tentara kita, polisi kita bisa memberantas mereka, walaupun perlu waktu, apalagi kayak yang masuk hutan ya, pelan-pelan ya.
Karena kekuatan mereka kita bisa ukur. Tank coba nyimpen di mana tank? Pesawat itu lapangannya di mana mereka mau parkir pesawat tempurnya? Ya beli pistol aja. Zaman di Moro saya pernah di training di Moro sedikit ya. Itu untuk beli pistolnya susah. Ya, saya paham lah itu. Makanya tapi memang makanya mereka lari ke terorisme, ledakin masjid, ledakin gereja, ledakin tempat-tempat kepolisian, pos polisi. Ini yang mereka bisa. Ya. Ini yang disebut terorisme. Mereka mau atau tidak. Ya, ini juga berlaku bukan untuk Islam saja. Berlaku untuk orang ya yang bangga dengan kulit putih seperti yang di New Zealand. Orang yang bangga dengan komunis. Ya, hati-hati. Ya, jadi bukan kelompok Islam saja. Ini perlu adil. Ya, saya berusaha walaupun background saya Muslim dan saya terlibat dengan radikalisme terorisme Islam, tapi dalam pembawaan insya Allah saya akan hadirkan kejahatan-kejahatan Barat, ya, kejahatan-kejahatan komunis agar jelas, ya, jangan melulu Islam yang dipojokkan, aktivis Islam, kaum Muslim. Kalau teroris, wah Islam. Teroris, wah Islam. Kejahatan Islam. Tidak boleh. Pemerintah juga insya Allah sudah paham ini. Ya, sejak kita ada dialog dengan BNPT, Densus 88 kita dialog. Jangan. Ya, karena rakyat ini harus dididik dengan benar. Ya, jangan sampai orang Islam takut sama orang Islam yang lain. Tapi ya memang repotnya ada memang para pelaku oknum casingnya sama dengan kita ini. Saya waktu masih JI ya seperti ini penampilan, di Australia seperti ini. Setelah tobat saya mau ikut salaf mirip. Ya nggak ada yang dirubah kecuali hati saya dan otak saya, tingkah laku saya, pakaiannya seperti ini. Cingkrangnya di Australia udah cingkrang, jenggotnya udah di Australia 17 tahun saya ada jenggot seperti ini. Ya kalau dulu yang ledek orang Islam, kalau sekarang di sini orang munafik. Ya, oh kayak kambing jenggotnya, ya daripada kayak babi, begitu aja. Ya itu kalau jawaban bodoh. Ya, itu saya pernah diledek sama orang Filipina di pabrik. Ya saya kerja. Ya, di setiap ketemu goat, like goat. Well, better than like pig. Diam dia, langsung marah matanya. Apa kamu mau berantem? Ayo. Nah, saya bilang gitu. Ya, ini jawaban nggak benar, ya, jawaban emosi dulu. Kalau sekarang nggak, kita kasih dalil. Ini sunnah Rasul, al-lihya ada di Quran, ya, kisah Nabi Musa dengan Harun, jangan kau tarik jenggotku. Nggak mungkin Nabi nggak punya jenggot ya, tapi ditarik jenggotnya. Nggak mungkin jenggot palsu juga. Ya, Harun itu punya jenggot. Dan para sahabat Nabi ya, para sahabat nangis sampai lihyahnya basah, itu punya jenggot. Artinya yang nggak punya jenggot aslinya ya jangan tersindir, ya itu dari Allah. Ya nggak apa-apa nggak punya jenggot asli, nggak usah pasang juga jenggot palsu, nggak usah. Ya nggak apa-apa nggak punya jenggot, bukan wajib bagi yang nggak punya jenggot. Yang punya jenggot seperti saya dulu JI seperti ini, sekarang seperti ini, dan polisi udah paham sekarang, alhamdulillah. Ya, istrinya bahkan polisi-polisi sekarang ya saya temui istrinya bercadar, anak-anaknya bercadar, ya alhamdulillah. Dakwah sunnah sudah diterima di masyarakat umum, bahkan di pemerintahan, bahkan di alat negara. Yang penting kita mendakwakannya dengan jujur, ya, bersih, ya, dari ambisi ingin terkenal, ya, ingin menguasai, tidak. Ya, manhaj salaf, ya, dia hanya menjelaskan Quran dan sunnah. Nggak ada keinginan memangku jabatan politik dimanapun. Ya ini ustadz-ustadznya juga seperti itu. Dia menerangkan dengan ikhlas, pulang, selesai. Ya, ya, diterima alhamdulillah, nggak terima nanti ulang lagi seperti itu. Ya, inilah manhaj salaf yang kita berada di dalamnya, kita bersyukur. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada yang engkau cintai, tapi Allah lah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ya, ingat ayat itu, walaupun orang itu orang dekat kita. Ya, saya sampai sekarang masih bersedih
Ya mungkin ada ponakan dulu yang kita dakwakan ke JI, berfahamnya masih JI, tapi sudah saya bilang kamu JI silakan, itu kefahaman kamu. Tapi kalau kamu teroris urusannya polisi, saya nggak mau peduli itu. Ya itu kita dulu yang dakwain itu, ya yang dakwain sudah tobat, yang didakwain masih ya bahkan bangga. Ini subhat tuh seperti itu. Ya, kita cinta dia, ingin dapat hidayah seperti kita dapat. Tapi kan hidayah di tangan Allah. Ya, tidak bisa kita. Kita juga dapat mungkin karena doa orang tua ya. Ya saya sering ditanya, Ustadz ya di sana di Pontianak pernah kombes nanya, ya, Ustadz gimana kok bisa keluar dari JI padahal seperti itu ketatnya dan lain-lain, ancaman jiwa dan lain-lain. Ya pertama doa orang tua. Ya. Doa orang tua dan kita harus jujur terhadap diri kita, asidik, jujur, ya. Kita membuka walaupun kita udah bertahun-tahun di dalamnya, lihat kesalahan kita, kita pandang kebenaran, kita terbuka. Ya dengan niat itu Allah akan mudahkan, ya dan mudah-mudahan ya kita berdoa terus, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya kuatkan hatiku pada dinmu, ya din Islam, ya, sunnah, ya dan kefahaman para sahabat. Ini penting sehingga perjalanan hidup kita, ya, kita mengharapkan ya, akhir yang baik, husnul khatimah, di mana husnul khatimah itu adalah harapan setiap insan muslim. Ya, dia boleh jadi pendosa waktu masih hidup. Umar radhiyallahu anhu ya terkenal kejamnya waktu sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, pembela Islam nomor 1, ya dan lain-lain. Banyak sahabat seperti itu. Jadi manusia-manusia mulia karena hidayah. Jadi manusia-manusia mulia karena Al-Quran. Jadi manusia yang mulia karena menjalankan, meniru uswatun hasanah Rasul. Dan saya berharap kita semua, ya umur pendek sekali, kita pikir kita akan hidup 1000 tahun lagi sebagaimana Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya nggak ada manusia hidup 1000 tahun lagi. Ya umur berapa saja meninggal. Dan meninggal cara apapun itu urusan Allah. Yang paling penting keadaan iman kita. Kita membawa hati yang selamat, ya. Qalbun salim, ya. Yauma la yanfa malu ala banun ila man atallah biqalbin salim. Ya, hari yang tidak bermanfaat, al-mal, harta, al-banun, turunan, anak, istri dan lain-lain. Ila man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik dan kekufuran, selamat dari bid'ah dan khurafat dan tahayul dan lain-lain, selamat dari maksiat. Ya, semoga kita semua wafat dalam keadaan ini. Ini yang penting, ya. Akhirnya seorang boleh di dalam suatu kelompok bertahun-tahun, ya, tapi wafatnya nanti, dan saya berdoa kepada Allah, wafat saya dan saudara-saudara saya yang melihat ini, hendaklah dia keluar dari kelompok-kelompok radikal yang ke arah terorisme, tabjir, penghalalan, ya. Kita belum bahas lagi hadis-hadis ya khawarij yang banyak sekali. Ya, sebagaimana tercatat di sini, Imam Ibnu Majah ya, mengumpulkan sekitar 10 hadis dan sahih semua dalam mukadimahnya. Ya, mukadimahnya ada sekitar 10 hadis di Sunan Ibnu Majah. Ya, dan itu disarah juga dan sudah bisa kita dapatkan, ya, dengan mudah. Bahkan ada catatan kaki dari As-Sindi, ya, yaitu fi dzikril khawarij, radikal yang ke arah teroris, yaitu cocok di Islam namanya khawarij. Di situ dijelaskan khawarij kilabun nar, ya, kilab ahlul nar. Contoh khawarij adalah mudah menghalalkan darah umat Islam, mengkafirkan, mudah mengkafirkan, sering berontak, ingin sekali berontak, ingin menggulingkan, ya, penguasa yang berkuasa. Ya, mungkin waktunya cukup insyaallah, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat, bahkan
menentang atau bertentangan dengan syariat Islam, saya rujuk. Ya, saya membuka 24 jam untuk ikhwan, para asatidz kibar yang memberi nasihat pada saya, dan mohon ya nasihat yang baik yang datang dari Quran dan Sunnah dibiarkan bersemayam dalam hati dan usahakan merubah diri. Ya kawan-kawan yang masih di kelompok ini, berdoalah pada Allah, jujurlah hati agar mendapat hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya boleh, silakan. Bagaimana menghadapi orang yang selalu share postingan di grup WA yang isinya selalu menjelek-jelekan kebijakan pemerintah? Ketika Ana sanggah, malah Ana dikatakan tidak peduli dengan keadaan negara ini. Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini tergantung antum siapa. Kalau antum admin, antum nasehatin. Kalau nggak bisa dinasehatin, keluarkan dari grup, selesai. Tapi kalau antum sama-sama peserta, antum bersabar diri. Kalau nggak kuat, keluar antum dari grup itu. Karena subuhat itu masuknya pelan-pelan. Lama-lama pertama kita menentang. Saya ini dulu menentang, ya, waktu saya ngaji di Debi Nasution, Allah yarham, beliau itu keluar dari jamaah Khawarij, yaitu jamaah Islam Jamaah IJ, dulu namanya Lemkari dan lain-lain. Dia itu anti banget baiat. Setelah itu saya ngajinya dulu salaf, ba'tsus salaf. Ya ngaji di situ, bahas usulus salasa, kitabut tauhid, usulus sunnah, Bukhari dan lain-lain. Tapi datang dua tokoh Khawarij, ya istilahnya gerakan. Saya udah ngaji bertahun-tahun dengan Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman ketua yayasannya itu, Allah yarham. Akhirnya terkena juga. Nah kalau antum kuat, antum ladenin ya dengan dalil-dalil yang benar, jangan asal-asalan. Kalau nggak kuat, keluar dari grup itu. Kalau antum admin, maaf ya, antum telah kami nasihatin. Ya saya ada kayak gitu grup-grup, kita grupnya banyak. Multaqoduat juga banyak itu. Ada ustadz-ustadz yang masuk seperti itu, kefahamannya selalu, nah kita nasihatin, habis itu kita keluarkan. Ya, alhamdulillah saya owner grup atau admin. Jadi yang bertanya ini siapa? Kalau punya kekuatan admin atau dia dekat dengan adminnya, suruh keluarkan, begitu selesai insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Kira-kira di Indonesia itu akan hilang paham radikalisme atau terorisme? Ya, sesuai dengan hadis bahwa Khawarij atau paham seperti ini nggak akan hilang sampai hari kiamat. Ya, Khawarij ini akan bersama Dajjal. Ya, hadis sahih itu. Ya saya nggak hafal hadisnya, tapi di sini besok mungkin materi yang selanjutnya kita akan bacakan itu. Mereka akan bersama Dajjal. Ini bukan menakut-nakuti, ya, karena mereka memang ahli bid'ah. Bid'ah tuh bid'ah kefahaman, ya. Seperti Dajjal akan bersama kaum wanita, kaum Yahudi, dan para ahli bid'ah. Terutama ini Khawarij, ada hadisnya. Jadi, tapi apakah berarti untuk apa diperangi, dihapus? Perangi mereka itu perintah juga hadis. Ya, bunuhlah mereka, perangilah. Makanya Ali radhiyallahu anhu memerangi setelah para Khawarij, ya, yang memahami pemahaman radikalisme ke arah terorisme, mulai memerangi, mulai membunuh, diperangi. Kalau enggak membunuh, boleh sholat di masjid-masjid kita, ya begitu. Jadi kalau hilang, tidak. Ya, ini hadis. Ya, tapi bukan berarti kita berpengaruh sudah nggak bisa hilang, ngapain kita obati? Bukan begitu. Tetap, karena ada pahala memerangi mereka, menjelaskan kejahatan mereka itu ada pahala. Kita mencari pahala
orang ini dapat hidayah, enggak, itu urusan ya. Yang penting kita telah menyampaikannya. Ya saya juga berusaha setiap saat, saya pasti pemirsa saya ini ada yang JI ya, bahkan benci dengan saya, nggak apa-apa. Saya berdoa dengan kasih sayang, ya Allah bukalah hati mereka, ya berilah mereka hidayah sebagaimana Engkau telah memberi aku hidayah. Ya karena betapa sedihnya seorang khawarij, seorang teroris, Lebaran Idul Fitri sedang dikejar-kejar Densus 88, sedang dikejar polisi, mereka pisah dari anak istri. Ya istri anaknya juga nanya ayahnya kemana. Ya begitu, Allahu alam. Ya. Ya. Bagaimana kiat kita supaya tadi Ustaz bilang menghindari dari subhat-subhat yang halus terhadap radikal? Ya. Menghindari ya harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum kita bicara dan berbuat. Kalau orang ya, ilmu juga yang benar menuntut ilmunya. Dulu saya pengen ilmu tapi dapatnya dari Khawarij. Ya Dr. Sulaiman Mahmud itu anak buah Daud Bereh yang ujung-ujungnya ke GAM. Ya Gerakan Aceh Merdeka, karena setiap yang dekat dengan dia, kalau dia yakin dikirim ke Libya waktu itu. Latihan GAM dulu bibitnya di Libya. Ustaz Abdurrahman hampir dikirim ke Libya. Saya keburu nikah dengan istri, jadi dia lihat wah ini nggak ada bakat nih. Akhirnya saya nggak dikirim ke Libya. Ustaz Abdurrahman hampir, tapi karena dia baiat duluan, ya kita baiat dengan Abdullah Sungkar, nggak berani, ya Dr. Andes Sulaiman Mahmud. Jadi dengan ilmu, ini juga ilmu, maksudnya ilmu yang benar, talaki. Ya dulu susah mencari orang yang paham Quran dan Sunnah seperti ini. Ya Ustadz Yazid, ya Hafizahullah juga belum tongol waktu itu. Saya pernah jumpa Ustadz Yazid, ya Hafizahullah, baru belajar ngajar bahasa Arab aja ke kita. Bang, saya manggilnya Bang, bukan saya merendahkan ya. Ini sejarah. Bang tolong bahasa Arab aja. Padahal beliau ilmunya Masya Allah dari dulu sudah mumpuni. Ustadz Hakim saya belum dengar, Ustadz Abdul Hakim Hafizahullah saya belum dengar. Bukan berarti beliau nggak aktif, saya nggak tahu. Ustadz Abdurrahman mungkin melihat beliau di perpustakaan, ya, maktabah itu. Ustadz Abdurrahman, saya kan nggak LIPIA, saya Jayabaya dulu jurusan mesin. Jadi nuntut ilmu, sekarang nuntut ilmu juga dengan berdoa pada Allah. Ya Allah, ya Allahumma Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa terus, ya Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, beri rezeki padaku ilmu yang manfaat, benar dan manfaat, yang bisa menyelamatkan aku dari fitnah ini, ya, dan menyelamatkan aku dari api neraka. Ilman nafi'an, bukan banyaknya ilmu, sedikit tapi nafi'an. Ini doa ini harus diresapi, ya insya Allah dengan itu kita berjumpa dengan ulama, ustadz yang jujur, yang menunjukkan seperti ini, Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salaf saleh. Jika kita sebagai pimpinan, ya mas'ul, kullukum mas'ul, ya wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, ya bapak sebagai pemimpin, jaga dirinya dulu, ya ibda binafsik. Nah saya sudah pelajari nih, ini sesat nih, kamu ikuti nih nasihat ayah, nasihat bapak. Jangan coba-coba, fitnah itu tajam, halus. Ya bahkan dalam hadis syirik itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap gulita. Itu syirik. Subuhat-subuhat tuh seperti itu. Ya, jadi benar-benar dengan ilmu yang benar, ya makanya bebasnya kita dari paham-paham segini karena doa satu. Setelah itu karena mendapatkan ustadz atau buku atau hidayah, ya, dengan melalui itu, ya. Jadi itu insyaallah yang ilmu insyaallah. Silakan jika ada lagi. Sudah, ya. Mudah-mudahan dipahami dan insyaallah ada yang bisa membenarkan lebih luas lagi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.